Oh, omset ya. Wow. Oke. Wah, per bulan apa? Total aja, total. Total ya. Total ada. Ups. Duh. Oke, kalau omset sih sebenarnya ini cuma angka ya. Kita nggak tahu, kita juga masih baru di sini, juga belum jago gitu ya. Kita masih belajar juga. Omset sih kurang lebih total dari awal sampai sekarang itu. Nama dan tinggal di mana? Nama gue Erik, gue tinggal di Bogor. Nama Steven, tinggal di Gading Serpong. Nama gue Billy, tinggalnya di daerah Jakarta Barat. Nama gue Michelle, tinggalnya juga di Jakarta Barat. Umurnya berapa? Aduh, umur ya. Udah 38, udah tua. Jiwa muda. Sekarang 24 tahun. Gue umurnya 26 tahun. Kalau gue 24 tahun. Kakak tahu bisa ekspor dari mana? Ngeliat di TikToknya Julio. Jadi pada waktu malam-malam gue scroll gitu kan, gue lihat TikToknya Julio, dia lagi pamer tuh, dia beli Mercy cash. Nah, jadi gue liat, wah ini keren nih anak nih gitu kan. Kok pengen tahu nih bisnis apa sih dia gitu. Singkat cerita gue lihat, oh ternyata dia main ekspor gitu. Akhirnya gue lihat dia ternyata ada community bisa ekspor, gue join deh ke situ. Dari TikTok. Tahunnya tuh sekitar bulan-bulan Agustus 2020. Kebetulan gue temen kecilnya si foundernya, yaitu Julio. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi ngobrol, kita discuss soal ekspor gitu ya. Ternyata si Julio lagi ngerintis satu komunitas bisa ekspor, dan gue diajak untuk gabung ke situ. Kamu Michelle? Nggak apa-apa, sama kok. Sama. Belajar di bisa ekspor berapa lama? Dari bulan Agustus 2020 gue join sampai waktu itu kan gue masih batch awal, gue batch 5, jadi Oktober tuh lulus tuh, jadi 2 bulan. Oktober, setelah itu langsung praktek, cari supplier semua segala macem, dan alhamdulillahnya gue pecah telur di Desember, dapat bayar Januari 2021 pengiriman awal perdana. Kalau terhitung sampai sekarang sih udah setahun ya genapnya. Wow. Kira-kira kita 6 bulan ya, Bill? 6 bulanan gitu kita belajar ya. Belajar di bisa ekspor susah nggak sih? Susah gampang. Di sana itu sebenarnya kalau gua dulu masih awal-awal mungkin materinya masih sederhana ya. Jadi kalau sekarang harusnya lebih lengkap lagi karena kan udah ada aplikasi, terus timnya si bisa ekspor juga lebih lengkap, lebih banyak. Jadi harusnya sih sekarang harus lebih gampang lagi. Kalau susah gampang itu sebenarnya pada saat ini aja sih sebenarnya, pas materi untuk cari bayarnya, terus cari suppliernya, itu yang mungkin banyak di kendala buat teman-teman yang lain yang baru join. Susah gampang sih, karena ya banyak harus dijalanin prosesnya dulu sih. Kalau ditanya susah atau enggak sih sebenarnya relatif ya, susah gampang kan. Kalau belajar di bisa ekspor ya susah gampang sih, cuman gimana kita menyikapinya aja gitu. Paling penting belajar ekspor tuh yang mana? Paling penting belajar ekspor itu yang mana? Semuanya ya sebenarnya ya. Kalau bisa dibilang itu kan, kalau ekspor itu kan kita harus tahu ilmu awalnya, ilmu dasarnya ya kan, seperti Incoterms kan, FOB, CIF, ya CNF semua segala macam. Terus dealing sama buyer itu seperti apa, terus cari supplier, terus berkomunikasi dengan supplier seperti apa ya kan. Bahasa Inggris itu harus. Gua sih tekankan tuh harus ya, bukan setengah-setengah, itu harus, karena kita kan dagang internasional, bukan domestik. Jadi kalau teman-teman yang Inggrisnya masih cupu-cupu, belajar tingkatin Inggrisnya. Itu harus sih, kalau gue bilang sih komunikasi sama buyer, it's a must. Pelajari semua sih, ini kayak setiap step itu ada struggle-nya masing-masing, jadi pelajarin aja bener-bener semuanya dan eksekusi. Semuanya penting ya kalau misalnya belajar ekspor di bagian apa. Jadi emang Julio udah siapin materi dari benar-benar awal sampai gimana flow kita biar bisa kirim produknya untuk ekspor. Jadi dari benar-benar dari pertama cari produk, cari supplier segala macam, bahkan bernegosiasi dengan supplier, itu semuanya penting sampai akhir. Setiap materi harus dibelajarin dengan benar-benar biar kita tuh di lapangan nanti juga nggak kebingungan gitu. Ekspor produk apa?
Saat ini yang gue fokusin tuh di kelapa turunan, lebih ke tepung kelapa ya, di seed coconut, ada minyak goreng kelapa, RBD, CNO. Baru itu sih sebenarnya yang gue sudah ekspor ya. Tapi beberapa juga ada permintaan seperti coconut sugar, terus briquette juga udah mulai masuk karena ada permintaan juga, sama cocoa peat block. Jadi lebih banyak ke kelapa. Produknya banyak kan di turunan kelapa, di minyak, mentega, dan kayak tepung kelapa. Minyak goreng kelapa kita. Kenapa pilih produk itu? Karena itu paling gampang sebenarnya sih. Kelapa tuh kan sebenarnya kan itu gue ikut sama si Julio sebenarnya. Julio kan awal-awalnya kan dia main kelapa turunan segala macam. Ya bukannya naif ya. Kelapa paling gampang sebenarnya dan itu kan juga produknya banyak banget. Jadi kalau taruh di website, satu website itu akan kita punya banyak apa sih namanya varian dari produk kelapa itu. Jadi misalnya satu ini kita bisa tampilin berhasil jual, bukan nggak mungkin kita bisa main ke yang lain. Karena demand-nya banyak, tapi marketnya cukup tricky. Jadi I take it as a challenge. Sebenarnya gampang karena kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu supplier terbesar kelapa di dunia. Jadi ya kita pilih kelapa karena itu. Ekspornya sendiri atau ada tim? Sampai saat ini masih sendiri. Gue masih main sendiri, gue solo player. Cuman beberapa gue masih minta sama bantuan teman-teman yang lain di lapangan. Staffing, terus koordinasi untuk dokumen segala macam. Gue ada tim, tapi timnya tim freelance sebenarnya. Jadi bukan tim yang punya gue sendiri. Jadi per project. Sekarang sendiri, dan bangun PT juga nanti sendiri sih kayaknya. Sejauh ini sih kita baru berdua aja. Untuk handle sama ekspor. Emang kebetulan masih sanggup sih untuk dikerjain berdua. Bayar pertama dari negara mana? Bayar pertama dari India, sampai sekarang pun masih India karena paling besar marketnya. Terus mereka juga permintaan kelapa itu gila-gilaan. Bayar pertama ekspor dari Sri Lanka. Bayar pertama kita dari Sri Lanka. Berapa kali ditolak bayar? Aduh, banyak banget, nggak kehitung. Dari bulan, kan waktu itu gue lulus Oktober, itu udah mulai cari buyer, baru dapat di Desember, berarti kan Oktober, November, Desember, 2 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan itu udah puluhan buyer, jadi bukan cuma ditolak tapi di ghosting. Jadi dia nanya, kita kasih, ngilang. Nanya, ngasih, ngilang. Ada yang nanya, terus mau deal, close deal, nggak jadi, ngilang gitu. Terus ada yang nanya, kemahalan segala macam, jadi macam-macam pengalamannya. Tapi ya justru itu serunya di situ kita. Waduh. Selama 6 bulan gue kerjain ini, gue kirim email ribuan sih, gue nggak inget lagi sih. Jadi kayaknya sering banget ditolak buyer dan sering banget. Aduh ini kalau disebut angkanya memalukan, banyak sekali, banyak sampai banget. nggak kehitung ya, Bill? Puluhan kayaknya nih. Iya, banyak Banyak banget. Kejadian lucu atau paling berkesan selama belajar ekspor atau sama buyer? Apa ya? Sebenarnya sih lucu sih, nggak ada yang lucu ya. Lebih ke deg-degan, lebih ke kayak misalnya kita tuh nembak pacar ya, terus dia tuh say yes gitu sama kita kan. Itu sih yang lebih didapat feel-nya ya. Kalau lucu sebenarnya nggak lucu, nggak ada bukan lucu-lucu banget, cuman lebih ke excitednya aja gitu. Begitu dapat first buyer itu kan kita kan langsung kayak gimana sih kalau dapat gebetan kita say yes sama kita gitu loh. Terus udah gitu jadian, kita jalan bareng, itu yang lebih dapat. Kalau lucunya sih sebenarnya lebih ke ini aja sih, lebih ke pengalaman waktu pertama kali mau lunasin barang di pabrik. Itu lucunya sampai nggak bisa tidur 2-3 malam, gimana nih cari duitnya gitu. Terus gimana cara ngomong ke pabrik ya biar mereka paling nggak percaya sama kita gitu. Terus gimana kita yakinin buyer juga, gimana dia tuh mau percaya sama kita, mau dealing sama kita gitu. Itu yang lebih itu sih, yang lebih pengalamannya. Kalau kita waktu itu ada orderan tapi nggak ada barang, kita sama-sama panik. Itu lucu sih, kayak paniknya bareng-bareng. Tapi pas gue sama si buyer bangun relation, habis itu kayak bisa bercanda bareng, kayak jadi teman gitu. Kalau kejadian lucu kayaknya nggak ada ya, cuma mungkin berkesan. Kalau misalnya berkesan, waktu itu pas awal pertama kita baru mau belajar ekspor dan kita lagi cari supplier, aku sama Billy ke daerah Banten ya waktu itu. Daerah Banten waktu itu. Dan saking kita capeknya, dan itu udah malam dan hujan, terus udah bener-bener capek banget, udah nggak kuat nyetir, akhirnya aku sama Billy sampai tidur depan masjid. Itu sih, itu bener-bener itu paling berkesan dari semua perjalanan kita. Selain pengiriman pertama ya, yang berkesan tentunya itu sih waktu kita cari supplier. Berapa omset ekspor?
Oh, omset ya. Wow. Oke, omset to be honest ya. Ini kita ngomong average aja karena gua kan kalau di rata-rata itu nggak menentu ya. Kalau ekspor tuh kan kita kadang bulan ini kita kirim, bulan depan belum tentu ada gitu ya. Tapi average kurang lebih sekitar omsetnya 700-800 juta per bulannya. Wah, per bulan apa? Total aja total. Total ya. Total ada masih 12,5 itu. 12,5. 12,5 ya? Iya, ya. Oke. Ups. Duh. Oke, kalau omset sih sebenarnya ini cuma angka ya. Kita nggak tahu, kita juga masih baru di sini, juga belum jago gitu ya. Kita masih belajar juga. Omset sih kurang lebih total dari awal sampai sekarang itu 5 M-an lah. Total sekarang ekspor udah berapa kontainer? Gue masih cupu sih sebenarnya yang lainnya ya. Gue masih baru sekitar 15-an lah, 15 kontainer aja. Masih cupu lah, masih cupu gue. Yang udah jalan 16, yang masih pending 6, jadi total 22 ongoing. Total sekarang kontainer 20-an kontainer. Rate 1 sampai 5 untuk bisa ekspor. Oh, itunya aplikasinya? Bisa ekspor gue kasih 4 deh. Sorry, 4,5 deh, pas setengah ya. Kenapa gue 4,5? Karena pasti harus ada improvement lagi ya buat teman-teman yang lain, sama mungkin tim-tim di dalamnya biar lebih solid lagi, terus biar lebih bisa encourage teman menjembatani teman-teman yang baru dengan ini ya, paling nggak biar mereka ada semangat lagi lah untuk tetap ekspor gitu. 5 dong. 5? Iya. Kenapa? Karena materinya simple dan gampang dipelajari, dan kita memang di-encourage untuk eksekusi, dan juga banyak banget sih kayak dijelaskan di detail-detailnya gitu. 4,5. Kenapa 4,5? Karena kesempurnaan hanya untuk Tuhan. Ya, karena bisa ekspor, kita yakin masih bisa develop menjadi lebih baik. Iya, itu sih. Iya, itu sih. Pesan buat calon member dan member yang belum closing. Buat teman-teman yang belum closing ya, yang pertama pasti tetap semangat ya, jangan padam semangatnya, pelajarin materinya, semua ada di dalam aplikasi ya. Usahakan jangan tanya sebelum kalian benar-benar abisin semua materinya, karena semua itu ada semua di dalam. Jadi si Julio itu kalau gue bilang sih udah sangat jago banget. Dia udah bikin sistem yang bener-bener rapi semuanya sampai sekarang, aplikasinya yang sekarang ya. Itu semua materinya sih harusnya ilmunya ada di dalam semua. Ibarat tuh kalian tuh udah dikasih alat pancing ya. Alat pancingnya itu udah di dalam semua itu. Jadi kalian jangan minta ikannya dulu, belajar dulu, habisin dulu materinya. Kalau udah ketemu ya praktekin langsung beberapa ilmunya. Nanti kalau kira-kira ada kesulitan-kesulitan yang teknis, ya kalian bisa baru nanya ke kita yang mungkin sudah duluan ya. Ya jangan menyerah, karena memang kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Ya yang bisa kita lakukan ya tetap melakukan yang terbaik aja. Untuk pesan untuk member yang belum closing, semangat terus. Materinya udah disiapin dari A sampai Z. Tolong dipelajarin bener-bener gitu ya. Kalau calon member gitu ya, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan bingung gitu ya. Cepat ambil keputusan supaya bisa cepat belajar dan supaya bisa cepat bantu perekonomian di Indonesia. Wish untuk bisa ekspor. Gue sih harap ya keinginan Julio itu benar-benar tercapai ya. Kita jadi community yang solid, yang nomor 1 untuk ekspor di Indonesia khususnya, dan dia juga bisa bikin community ini grow ya, maju ke pemerintah juga ya khususnya. Jadi kita juga istilahnya dilihat sama pemerintah, pemerintah kan pasti dukung kita untuk ekspor ya. Jadi gue sih berharap itu sih Julio bisa bikin lebih solid lagi, terus lebih besar lagi pastinya buat semuanya kita. Semoga bisa ekspor kedepannya tetap maju dan bisa menjangkau seluruh daerah Indonesia untuk kayak encourage anak-anak muda untuk meningkatkan devisa negara dan juga mengharumkan nama bangsa. Wish untuk bisa ekspor. Ya semoga bisa ekspor, bisa lebih baik lagi, bisa membantu lebih banyak UMKM di Indonesia, dan bisa ekspor juga bisa maju ke mata pemerintah. Jadi kita berharap ya benar-benar bisa ekspor jauh lebih besar dari sekarang. Dari Kak Billy? 1 sih,
Karena ekspor itu biasa orang melihat susah, orang melihat ekspor itu butuh modal besar, orang biasa melihat ekspor itu didominasi sama pengusaha-pengusaha besar. Harapannya semua paradigma itu bisa dipatahkan sama komunitas bisa ekspor.